Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata ala khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita jumpa di kelas kedua daripada kitab Al-Ibtihaj. Tadi kita sudah sampai ke Ta'liq ala qaulil minhaj kama sataroha. Sekarang kita akan masuk ke ibarat yang setelahnya, yaitu wa qauluhu wa minha ibdalu makana min alfadhihi ghoriban. Dan di antara keistimewaan daripada Minhajut Thalibin ini, ada beberapa hal yang ada di Muharrar itu, dia itu lafadznya itu gharib. Makna gharib ini pelik sikit alfadznya, jarang dipakai, tapi diletakkan di dalam Muharrar. Akhirnya banyak thalabatul ilm yang membaca kitab Muharrar itu tak faham apa makna daripada lafadz tersebut. Karena susah untuk difahami lafadz tersebut, di Minhaj lafadz itu diganti dengan lafadz yang lebih mudah untuk difahami. Dengan lafadz yang lebih mudah difahami. Contohnya apa? Wa qauluhu wa minha ibdalu makana min alfadhihi ghoriban. Dan di antara mumayyizatnya Minhaj adalah mengganti apa lafadz yang aneh yang ada di dalam Muharrar. Apa? Wa min tilkan nafais ibdalu alfadhin ghoribah ghairu ma'lufah dzakaraha fil Muharrar kalafdil bagh. Seperti lafadz bagh. Apa itu bagh? Saya pun tak tahu apa itu bagh. Ini lafadz pertama kali saya dengar, walaupun dulu ketika Syekh Ba'udon itu menjelaskan, saya sudah pernah dengar lafadz bagh ini. Cuma kata-kata bagh ini hampir tidak pernah dipakai di dalam bahasa Arab. Karena itu ini termasuk perkara lafadz-lafadz yang gharib. Ternyata bagh ini adalah lafdun farisiyah. Lafdun apa? Lafdun farisiyah. Farisiyah maknanya dia adalah Persi, lafadz Persi, karena banyak ulama-ulama itu dulu itu termasuk aslinya itu daripada Furus, daripada Persi. Kalafdil bagh faqad abbara bihi fil minhaj bilafdil bustan. Di Minhaj diganti bagh itu dengan lafdul bustan, karena makna bagh adalah kebun. Lah kalau kebun kenapa ada pakai lafdul bagh? Kebun ada lafadz yang lebih mudah, ada lafadz yang lebih jelas. Di kebun namanya apa? Bustan. Ganti aja bagh dengan bustan. Li'anna lafdul awal ghairu ma'lufin indal Arab bal huwa lafdutun farisiyah. Karena lafdul bagh itu orang Arab jarang pakai, tak terlampau famous di Arab. Yang famous adalah lafdul apa? Bustan. Dan bagh sendiri itu adalah lafadz Persi, bahasa Persi. Wa qauluhu au muhiman ai muqian fil waham fayufhamu minhu ghairul murad. Dibilang atau ada di dalam lafadz Muharrar itu yang lafadznya itu muhim. Muhim itu kalau kita tengok zahirnya, Anda akan faham selain apa yang nak dijelaskan dia. Jadi apa ya? Apa yang dia nak diungkapkan dengan lafadz yang tak sesuai. Jadi tak sesuai antara keinginan dan lafadznya. Apa ya? Kalau di dalam bahasa Arabnya itu khonahul ibarah. Maknanya dia tidak bisa menyampaikan apa yang dia inginkan dengan lafadz yang benar. Itulah yang terjadi di dalam Muharrar. Karena itu dirubah lafadz itu agar difahami dengan makna yang benar. Contohnya apa? Famimma yuqi'u fil waham qaulul Muharrar wala yujbiru waliyun abda sobiyin alan nikah. So, tengok ya. Kata-katanya, di dalam Muharrar ada lafadz wala yujbiru waliyun. Dan walinya anak kecil. Saya punya anak kecil, saya wali anak kecil ini. Sobi, anak kecil laki-laki. Anak kecil apa? Laki-laki. Saya tidak boleh memaksa hamba sahaya, anak kecil saya
Ini bukan anak saya, tapi anak kecil yang saya urus. Itu namanya sobi tahta wilayati. Saya wali, di bawah kontrol saya ada anak kecil. Lah, anak kecil ini kaya, dia punya hamba sahaya. Saya tidak boleh untuk memaksa. Saya tidak boleh memaksa hamba sahaya anak kecil yang di bawah kontrol saya untuk menikah. Ibaratnya difahami seperti itu. Akan tetapi kalau kita nak tengok lebih detail ke ibaratnya muharrar, akan ada sebuah makna yang tersirat daripada kalimat ini. Oh, kalau memaksa tidak boleh. Seorang wali tidak boleh memaksa hamba sahaya milik anak kecil yang ada di bawah kontrolnya untuk menikah. Tapi kalau hamba sahaya itu tidak terpaksa untuk menikah, tapi dia datang ke saya untuk dinikahkan, tak ada masalah. Dohir ibaratnya semacam itu. Lah, ini difahami dengan dengan makna yang salah. Bisa difahami dengan makna yang salah. Kenapa? Karena seorang wali tidak boleh untuk memaksa anak kecil untuk menikah, dan tidak boleh kalau anak kecil tidak bisa dipaksa untuk menikah, apalagi hamba sahayanya tidak boleh dinikahkan secara terpaksa dan tidak boleh dinikahkan secara tidak terpaksa. Tapi lafdul muharrar dohirnya yang tidak boleh itu hanya dipaksa saja. Tapi kalau menikah dengan kerelaannya tidak ada masalah. Kalau dinikahkan dengan kerelaannya tidak ada masalah. Dan ini adalah hal yang salah. Padahal hukumnya adalah tidak bisa dinikahkan mutlakon, dengan terpaksa atau tidak dengan terpaksa. Karena masalah ini bisa difahami dengan ibarat yang salah, digantilah ibarat ini oleh Minhaj. Faqad abdalan Nawawi hadzal lafdha wa ata bi akhar fil Minhaj wa huwa qauluhu fin nikah wala yuzawwij. Wala yuzawwiju. Wala yuzawwij qat'an, yakni seorang wali tidak bisa menikahkan hamba sahaya milik anak kecil yang di bawah kontrolnya. Tidak bisa menikahkan mutlakon, sawaun menikahkan itu dengan rela atau tidak rela, dengan terpaksa atau rela. Berbeda dengan ibaratnya Nawawi, kayaknya yang tak sah itu hanya dalam keadaan terpaksa saja. Kalau rela sah-sah saja. Masalah laisa hakada, tidak boleh menikahkan mutlakon, rela ataupun tak rela. Wala yuzawwiju waliyun abda sobiyin badala qaulil muharrar lianna lafdahu yuhimu anna lil wali an yuzawwijahu biridahu. Karena lafadznya itu yuhim bahwasanya wali itu bisa untuk menikahkan hamba sahaya anak kecil tersebut dengan ridhonya. Wa annal mamnu ijbaruhu faqat, yang tidak boleh itu memaksanya, tapi kalau dia nak saja tak ada masalah. Dohirnya macam itu. Walaysa kadzalik idis sahih man utazwijihi biridahu wa bihi qata al-Baghawi. Dibilang yang sahih itu adalah seorang wali tidak boleh menikahkan hamba sahaya milik anak kecil yang di bawah kontrolnya, di bawah naungannya. Ridho atau tak ridho tidak ada masalah. Yang penting dia tidak boleh untuk menikahkannya, karena seorang wali tidak boleh menikahkan anak kecil dengan terpaksa. Tidak boleh menikahkan anak kecil, apalagi menikahkan hamba sahayanya. Dan dengan pendapat inilah Bahawi cakap koto'a, yakni confirm ini yang benar. Wa amma qaulul Minhaj la yuzawwiju fala ihama fi. Dan kata-kata Minhaj la yuzawwiju tidak ada iham, tidak ada makna yang tersirat seperti yang ada di dalam ibaratnya muharrar. Karena ibaratnya muharrar mengisyarah ini menunjukkan ke sebuah makna yang makna itu tidak diinginkan oleh Imam Rafi'i. Selama ini tidak diinginkan, lebih baik ibaratnya itu dirubah seperti kata-kata Minhaj la yuzawiju. Dengan kata-kata la yuzawiju tidak ada makna yang macam makna yang salah. Fala ihama fihi linafihi tazwij aslan al-mafhum min annahu mumtani'un sawa'un radiya am lam yarda. Adapun ibaratnya Imam Nawawi, la yuzawij ini menafikan menikah mutlakon, sawa'un dengan ridho atau tidak dengan ridho. Dan contoh yang lain qaulul Minhaj summa yaghsilu lihyatahu fi ghuslil mayyit. Di dalam ghuslil mayyit
ada tata cara yang kena dilakukan, walaupun tata cara ini tidak wajib, tapi tata cara ini sunnah. Apa itu? Tartib. Ada tartib. Yang pertama kepalanya dulu, kemudian apa? Baru lehyahnya, apa? Janggutnya. Karena disunahkan untuk tartib, maka Imam Nawawi di dalam Minhaj menggunakan kata-kata thumma. Yang mana kata-kata thumma itu menunjukkan makna tartib ma'at tarohi. Ada semacam tartib. Berbeza dengan ibaratnya Muharrar yang menggunakan kata-kata wa. Wa itu limut lakil jama. Kalau Anda mengatakan ja'a Zaidun wa Amrun, dua-duanya boleh datang bersamaan. Boleh jadi Amrun, walaupun disebutkan akhir, datang sebelum Zaid, atau sebaliknya. Tidak ada masalah ketika Anda mengatakan dengan lafaz wa. Tapi kalau Anda mengatakan lafaz thumma ja'a Zaidun thumma Amrun, maknanya Zaid datang dahulu baru datang setelahnya Amrun. Kata-kata thumma menunjukkan ada semacam tartib di dalam ibarah. Suf tengok di dalam Muharrar ya. Nabbaha bi thumma ala istihbabi tartib bi khilafi qaulil Muharrar wa lihyatihi bil waw fabadalal minhaju al wawa bi thumma al mufidah lit tartib. Berbeza dengan ibaratnya Muharrar yang mengatakan wa yaghsilu lihyatahu, dan membasuh janggutnya, yang mana wa ini tidak menunjukkan tartib, tapi sunnahnya adalah tartib. Untuk menunjukkan kesunahan tartib, kata apa namanya lafat waw ini dirubah oleh Minhaj dengan lafat apa? Thumma, untuk mengisyaratkan bahwasanya di dalam memandikan mayit itu ada unsur sunnah untuk apa? Tartib. Wa min dzalika qaulul Minhaj fil buyu. Sufini. Wa min dzalika qaulul Minhaj. Ini sedikit susah ya. Dan begitu pula di antara hal-hal yang di dalam Muharrar itu, kalau Anda memahami secara zahirnya, Anda boleh salah paham. Contohnya apa? Perkataan Minhaj di dalam babul buyu, lau ta'ayyabas samaru ba'da takhliyah bitarkil ba'i as-sakya falahul khiyar. Ini sedikit susah. Jadi kadangkala seseorang itu, kejap ya, saya minum biar tak salah paham. Ini masuk babul be'. Kadangkala seseorang itu beli buah ya. Anda boleh ke pasar, Anda beli buah banyak, ada 1 longkok, 1 kilo, itu tidak ada masalah. Masalah ini mudah. Masalahnya ada di mana yang susah? Kalau seumpamanya Natasha datang ke saya mempunyai pohon epal, banyak, buahnya banyak. Natasha cakap, Habib, saya nak beli buahnya aja. Saya tak nak dengan pohonnya, Habib. Buah kan tampak. Natasha boleh tengok buah-buah saya ini. Natasha cakap, Habib, semua buah ini nak saya beli dengan 1.000 ringgit. Macam mana? Setuju, Habib? Setuju. Hal semacam ini sah, tidak ada masalah, dengan catatan sudah mulai tampak matangnya, bukan masih kecil-kecil, masih hijau-hijau macam itu, tak, sudah mulai ada kuning-kuningnya, sudah ada merah-merahnya, itu dibilang budus sholah, sudah mulai tampak matangnya, sudah mulai belum masak benar, tapi sudah mulai tampak masamnya. Jayyid jiddan. Ketika buah itu sudah mulai tampak masamnya, maka Natasha diperbolehkan untuk membeli buah yang masih ada di pohon, Sofia. Bukan yang sudah saya petik, masih ada di pohon. Natasha langsung cakap, saya beli semuanya itu. Kalau di Indonesia dikatakan ditebas, itu namanya. Ditebas, saya tebas semuanya. Maknanya saya beli semua semua buah itu ketika masih ada di pohonnya sebelum dipetik. Itu sering digunakan ketika di dalam musim. Jadi ada musim durian. Sebelum durian itu dipetik semua, datang orang ke tokai durian, cakap, ini semua durian di pohon ini saya beli semuanya. Tidak apa-apa selama sudah ada tampak macam matang-matangnya, sudah ada baunya, sudah bau macam durian dan macam-macam. Jayyid jiddan. Ketika Natasha mengatakan seperti itu, oke, 1.000 ringgit semuanya ya, oke, deal. Natasha beli 1.000 ringgit. Kemudian saya sebagai baik, saya diwajibkan untuk mengatakan kholaituka. Maknanya aku serahkan, aku tidak akan menghalangimu. Aku tidak akan menghalangimu ketika kamu ingin mengambil buah ini. Silahkan, aku tidak akan menghalangimu. Jayyid. Setelah saya mengatakan takhliyah, setelah saya mengatakan kholaituka, aku tidak akan menghalangimu antara engkau dan buahmu ini, saya masih diwajibkan untuk menyiraminya. Saya masih diwajibkan untuk menyiraminya.
setelah takliyah, takliyah itu mengatakan saya tidak akan menghalangimu. Itu adalah cara untuk apa namanya? Cara untuk serah terima barang yang ada apa namanya? Buah yang ada di pohon. Saya kena menyiraminya sebelum atau setelah takliyah. Wadah ya, sof tengok. Lau ta'ayyaba thamaru ba'da takliyah bitarkil ba'i as-sakya falahul khiyar. Secara teori fikih Syafi'i, setelah saya takliyah, saya masih diwajibkan untuk menyirami tanaman tersebut. Kenapa? Karena serah terimanya itu masih belum sempurna. Sampai si Natasha ambil buah ini semua, saya masih diwajibkan untuk menyirami apa? Menyirami pokok saya. Kenapa kalau saya tak sirami pokok saya, sedangkan epal ini masih ambil nutrisi daripada pokok saya, kemudian kalau saya tak sirami, nanti epal ini rasanya tak akan oke, atau mungkin buahnya tak akan oke. Saya sengaja tidak menyirami pokok saya, akhirnya epal ini setelah 2-3 hari macam banyak yang busuk. Macam mana? Natasha boleh khiyar. Apa boleh khiyar? Maknanya dia diperbolehkan untuk continue jual beli, atau dia nak cancel jual beli, terpulang kepada Natasha. Ini adalah muktamad di dalam madhab Imam Syafi'i. Tengok, ini asal masalah ya. Jadi seorang baik diwajibkan untuk menyirami pokoknya walaupun setelah jual beli terjadi, dan sudah saya katakan kepada Natasha, kholaituka. Makna kholaituki adalah aku biarkan antara engkau dan buahmu, antara amik terpulang. Tapi sebelum Natasha amik, saya diwajibkan untuk menyirami pokok tersebut. Ketika saya tidak menyirami dan terjadi busuk atau apa-apa yang rusak buah ini, maka Natasha diperbolehkan untuk khiyar. Makna khiyar adalah diperbolehkan untuk continue jual beli atau cancel jual beli. Ini adalah asal masalah. Bagaimana ibaratnya muharrar? Wa qala fil muharrar walau ta'ayyaba biha ya'nil ja'ihah falahul khiyar. Tidak diperbolehkan khiyar kecuali jika buah itu, epal ini rusak sebab jaihah. Jaihah ini apa ya? Macam hama, sebab natural. Kenapa kok epal ini rusak? Bukan saya yang salah, saya tetap menyiraminya, tapi macam ada ulat, ada burung makan, saya tak boleh untuk halangi burung. Tugas saya hanya menyirami itu yang namanya jaihah. Jaihah adalah sebab natural. Macam orang-orang sekarang ini corona dibilang jaihatu corona. Makna jaihatu corona adalah sebab natural, bukan karena intervensi orang. Itu namanya apa? Jaihah. Maknanya Natasha diperbolehkan khiyar hanya jika ada jaihah, macam gempa bumi, kebakaran, ada hewan-hewan yang makan, yang di luar daripada kelalaian saya, baru Natasha diperbolehkan untuk khiyar. Ini bukan muktamad. Yang muktamad Natasha diperbolehkan khiyar karena 2 sebab. Karena kelalaian saya dan karena adanya apa? Jaihah. Diperbolehkan karena kelalaian saya saja. Karena kelalaian saya, tapi kalau jaihah dia tidak boleh untuk khiyar. So, tengok. As-shawab al-awwali annahu idza ta'ayyaba bil jaihah la yathbutul khiyar alal jadidis sahih. Dibilang kalau seumpamanya rusaknya epal itu sebab jaihah, contohnya kebakaran atau gempa bumi, tiba-tiba gempa bumi, pokoknya tumbang, akhirnya epal-epal ini rusak. Yang salah adalah Natasha. Kenapa? Karena dari awal saya mengatakan cepat amik buahmu itu, jangan tunggu lama-lama, nanti ada ulat, nanti ada burung, nanti ada kebakaran. Kalau ada apa-apa dengan epalmu, aku tak tanggung jawab. Tugasku hanya menyirami. Kalau ada apa-apa dengan epal, engkau yang ada apa-apa dengan buah ini, dan aku sudah mengatakan aku tidak akan menghalangimu untuk mengambil buah-buahmu yang masih ada di pohon. Kalau ada apa-apa, kamu yang salah. So, tengok. Akhirnya ibaratnya Muharrar berbeza dengan ibaratnya Nawawi. Kenapa? Karena ibaratnya Muharrar
macam mengisyaratkan ke perkara yang tidak muktamad, walaupun bisa untuk dibawa ke dalam makna yang diinginkan oleh Imam Nawawi, tapi dengan takalluf dan takwil yang ba'id. Wa in amkanahu hamluhu ala ma fil minhaj fa huwa muta'ayyinun lakin laftuhu mubah. Dibilang walaupun Anda bisa takwilkan apa yang diinginkan oleh Imam Rafi'i dengan apa yang diinginkan oleh Imam Nawawi, bisa. Kalau memang bisa, wajib untuk ditakwilkan, tapi susah. Kenapa? Karena Imam Nawawi cakap sebabnya diperbolehkan Natasha untuk ame khiyar karena saya menyirami pokok. Tapi Rafi'i mengatakan diperbolehkan Natasha untuk khiyar karena adanya sebab-sebab alami seperti gempa bumi, kebakaran, baru boleh. Dua masalah berbeza. Macam mana Anda nak takwilkan kalamnya Imam Rafi'i dengan kalamnya Imam Nawawi? Maknanya kalamnya Imam Rafi'i ini memahamkan kepada kita hukum masalah yang tak muktamad, karena itu diganti oleh Imam Nawawi di dalam Minhaj. Begitu pula misal yang keempat, wa min dzalika qaulul minhaj fi maitatin la damalaha sa'il la tunajjisu ma'ian faqad athara hadzal lafdha badala qaulil muharrar ma'an li anna qaulahu ma'ian a'ammu wal hukmu sawa. Dibilang begitu pula Imam Nawawi mengatakan di dalam Minhaj bahwasanya maitah, bangkai yang tidak ada darahnya, dikatakan wazagoh, cicak dan lebih kecil. Itu kalau Anda belah tidak ada darahnya. Bangkai hewan yang tidak ada darahnya kalau masuk ke air, bukan air ya, cecair. Mae apa? Cecair. Bangkai yang tidak ada darahnya kalau masuk ke cecair, maka cecair itu tidak menjadi najis. La tunajjisu, tidak menjadikan bangkai yang tidak ada darahnya najis hal-hal yang cecair. Cecair itu tidak harus air ya, tapi cecair macam sirap, TOS, madu, apalagi cecair itu bukan air. Di lafdul muharrar diungkapkan dengan air. Kenapa Imam Nawawi mengganti cecair dengan air? Mengganti air dengan cecair agar tidak dianggap ada perbezaan hukum antara cecair dan air. Nanti kalau kita mengatakan bangkai maitatun ladamalaha sa'il ini tidak menajiskan air, kita akan boleh paham bahwasanya dia itu menajiskan cecair. Padahal hukumnya apa? Padahal hukumnya sama. Wa qauluhu wa minha bayanul qaulaini wal wajhaini wat tariqain. Dibilang, dan di antara ini adalah 4 sudah ya. 4 misal ini adalah misal daripada lafadz yang bisa difahami dengan tidak benar di muharrar, dan ibarat ini diganti oleh Imam Nawawi di dalam Minhaj. Sekarang kita akan masuk istilah-istilah khas yang ada di dalam Minhaj, yang itu tidak ada di dalam muharrar. Kata guru saya, Sayyid Arafat Al-Maghdi, bahwasanya sebenarnya Imam Rafi'i pun itu juga sudah membuat hal-hal yang dibuat oleh Minhaj, seperti menjelaskan apa itu wujuh, apa itu qaul, apa itu madzhab. Akan tetapi Imam Rafi'i ini tidak konsisten. Bila-bila dia bila-bila dia ikut, bila-bila dia tak ikut. Jadi kita macam tak bisa melihat kekonsistenan Imam Rafi'i di dalam mengikuti istilahnya dia sendiri, istilah wujuh atau akwal. Ketika sampai kepada Nawawi, Imam Nawawi ini konsisten untuk mengikuti istilah yang beliau buat. Karena itu, kenapa banyak sekali ulama itu mengatakan bahwasanya takbir dengan wajah, takbir dengan akwal itu adalah istilah yang dibuat oleh Imam Nawawi. Kemudian setelah Imam Nawawi ikut istilahnya Imam Nawawi. Kenapa seperti itu? Karena mereka melihat kekonsistenan Imam Nawawi di dalam lafadz-lafadz, di dalam istilah-istilah yang dia pakai. Dan belum ada sebelum Imam Nawawi yang guna
istilah dengan konsisten. Istilahnya sudah ada sebenarnya, wallahu alam, istilah wajh wal qaul sudah ada sebelum Imam Nawawi, tapi tidak konsisten. Jadi yang qaul untuk pendapatnya Imam Syafi'i, wajh untuk pendapatnya murid-muridnya Imam Syafi'i atau lebih dikenal dengan nama Ashabus Syafi'i. Ini adalah istilah yang sudah ada sebelum Imam Nawawi. Yang baru pada Imam Nawawi adalah kekonsistenan menggunakan istilah ini. Sebelumnya tak konsisten. Bila-bila wajah untuk pendapatnya Imam, qaul untuk pendapatnya Ashab. Ini tak konsisten, ada semacam kerancuan. Akhirnya orang-orang itu macam tak paham, dan pendapatnya Imam tak macam pendapatnya Ashab. Kalau saya katakan ashab, itu maknanya adalah muridnya Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i. Sawaun muridnya Imam Syafi'i ini muridnya langsung seperti Buwaiti wal Muzani, atau murid-muridnya seperti Qofal, Istokhri, itu semua adalah murid-muridnya Imam Syafi'i. Sampai mungkin muridnya sampai abad keempat Hijriah. Sampai abad keempat Hijriah, semuanya itu masih dianggap apa? Ashab atau ashabul wujuh. Ada semacam kesamaan di dalam cara berpikir antara Imam Syafi'i dan ashabul wujuh. Akan tetapi kita kena realistis, kita kena terima bahwasanya kekuatan dan kepandaian ashabul wujuh di dalam penguasaan madhab tidak sepandai Imam Syafi'i yang membuat madhab itu sendiri. Nah, memang level kepandaiannya tak macam kepandaiannya Imam Syafi'i, itu tidak ada yang komplain ya. Jangan Anda bandingkan Qofal dan Imam Syafi'i, jauh. Cuma Qofal ini menguasai madhab Syafi'i juga, walaupun tidak selevel Imam Syafi'i itu sendiri, karena ada kesesuaian di dalam cara berpikir dengan menggunakan qawaidnya dan usulnya Imam Syafi'i. Akhirnya pendapatnya Qofal, walaupun tidak pernah jumpa Imam Syafi'i, dinisbatkan itu adalah di antara madhabnya Imam Syafi'i. Itulah yang namanya apa? Ashabul wujuh. Dan ada beberapa tobakoh ya. Ada beberapa tobakoh. Yang tobakoh yang pertama itu yang paling kuat, yakni namanya Mujtahidul Muntasib, yaitu muridnya Imam Syafi'i langsung, diantaranya Buwaiti dan Muzani, yang mana dua orang ini mempunyai kemampuan untuk istimbat daripada kitab wa sunnah direct, tapi menggunakan qawaidnya Imam Syafi'i, dan nanti hasil daripada ijtihadnya dinisbatkan kepada madhab Syafi'i, walaupun yang istimbat itu bukan Imam Syafi'i langsung, tapi adalah muridnya, tapi cara yang dipakai untuk istimbat sama dengan caranya Imam Syafi'i. Lah, karena kualitasnya dan kualitinya itu berbeza antara muridnya Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i. Karena kualitinya berbeza, kenapa kualitinya berbeza? Ya jelas, kepandaian Imam Syafi'i tak macam kepandaian Muzani. Imam Syafi'i lebih tinggi kepandaiannya. Selama kualitinya berbeza, dibezakan hasil dan namanya. Hasil yang dicapai oleh muridnya Imam Syafi'i itu namanya wujuh atau wajhun. Hasil yang didapat oleh Imam Syafi'i namanya qaulun. Kita kena adil ya nih. Walaupun sama-sama hasil ijtihad, tapi kualitinya berbeza. Di bawahnya Muzani dan Buwaiti, itu murid-muridnya kedua orang ini biasanya. Ada juga kawannya Buwaiti itu namanya Robi Al-Muradi. Itu semua adalah kawan-kawannya Buwaiti, kawan-kawannya Muzani juga. Murid-muridnya orang-orang yang langsung dengan Imam Syafi'i itu namanya Mujtahidul Madhab atau dengan nama Ashabul Wujuh. Mereka itu tidak bisa ijtihad daripada kitab wa sunnah, tapi mereka ijtihad dan mereka ambil hukum daripada masalah-masalah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i langsung di dalam kitabnya dalam kitabnya Imla, dari kitab-kitab, dari masalah-masalah yang disebutkan di dalam kitab-kitab itu, mereka beristimbat dan mereka mendapatkan hasil-hasil pendapat di situ. Lah, pendapat ini walaupun tidak daripada kitab wa sunnah, tetap dinisbatkan dan dikatakan pendapat ini adalah wajhun atau wujuhun fil madhab. Wujuhun fil madhab, namanya sama dengan nama yang digunakan, yang dinamai oleh hasil ijtihad yang dihasilkan oleh Imam Buwaiti dan Imam Muzani, yang diambil langsung daripada kitab was sunnah. Dan
sawaun mujtahidul muntasib atau ashabul wujuh, semuanya sama-sama menguasai madhab Syafi'i, semuanya sama-sama menggunakan qawaid Syafi'i untuk beristimbat. Terus Imam Syafi'i macam mana? Imam Syafi'i menggunakan qawaidnya sendiri dan langsung istimbat daripada kitab sunnah. Berbeza dengan Muzani dan Buaiti, mereka tumpang je. Mereka tumpang dengan usulnya Imam Syafi'i. Karena itu, karena yang berijtihad beza, levelnya juga beza, maka penamaan daripada hasil ijtihad itu juga beza. Ijtihad yang dihasilkan oleh Imam Syafi'i namanya qaulun, dan yang dihasilkan oleh murid-muridnya atau murid-muridnya dinamakan itu adalah adalah wujuh. Adalah apa? Wujuh fil madhab. Dan kalau kita nak cakap apa itu madhab Syafi'i, madhab Syafi'i adalah sesuatu yang terdiri daripada aqwalun wa aujuh. Itu dia. Ini penting sekali untuk Anda memahami apa itu hakikat daripada madhab Imam Syafi'i. Lah, selama di dalam madhab Syafi'i itu terdiri daripada dua hal, qaulun wa wajhun, maka untuk membezakan antara qaulun dan wajhun, kadangkala ada Imam Syafi'i tahun lalu cakap ini halal, tahun ini cakap ini haram. Ada perbedaan antara dua qaul. Kadangkala ada perbedaan antara dua wajah. Selama ada perbedaan antara dua qaul dan ada perbedaan antara dua wajah, kita kena mengungkapkan perbedaan ini dengan lafadz yang membezakan antara kedua perbedaan. Karena itu ketika perbedaan itu antara dua qaul diibaratkan dengan adhar wal masyhur. Jika khilafnya antara wujuh ditakbirkan dengan kata-kata sahih, dengan sahih dan asoh. Sahih dan asoh. Untuk apa ibarat ini? Untuk memberitahu kepada kita bahwasanya khilaf yang terjadi di sini khilaf antara pendapat Imam Syafi'i sendiri. Dan khilaf yang terjadi di sini adalah khilaf antara pendapat para ashabul wujuh. Agar kita jelas khilaf ini apa. Nanti ini ada khilaf. Iya, khilaf antara siapa? Dulu saya pernah ditanya, saya ketika itu bawa kitab. Apa? Saya lupa ditanya hukum apa. Saya jawab, oh masalah ini ada khilaf. Katanya tanya dengan saya, antara siapa? Saya diam, saya tak tahu. Saya tak tahu. Kita mengetahui level daripada khilaf untuk mengetahui khilaf ini antara siapa, karena beza Sofia. Khilaf antara Qofal dan Abi Hamid tak semacam khilaf antara pendapat Imam Syafi'i sendiri, berbeza, levelnya berbeza. Loh, apakah mungkin ya Habib Imam Syafi'i ini berbeza pendapat? Mungkin saja. Kenapa? Kadangkala yang namanya orang ya, setiap hari ilmunya akan bertambah. Mungkin Imam Syafi'i tahun lalu ketika tengok sebuah masalah, cakap masalah ini halal. Ini contoh saja. Tahun setelahnya ketika Imam Syafi'i tengok lebih banyak masalah, akalnya semakin sempurna, itu ketika tengok masalah ini pendapatnya akan berubah. Akhirnya para ashab ini akan tengok antara dua pendapat ini dan mengatakan mana yang lebih kuat daripada pendapat ini. Lah, agar tidak tersilap khilaf antara pendapat Imam Syafi'i sendiri, maksudnya pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua, dan perbezaan pendapat antara murid-murid Imam Syafi'i dibezakan lafadznya. Kalau khilafnya antara aqwal dikatakan adhar awil masyhur. Kalau khilafnya antara murid-muridnya Imam Syafi'i, takbirnya beza. Takbirnya ya imma sahih ya imma asoh. Kenapa kok digunakan Imam Syafi'i aqwalnya digunakan adhar wal masyhur, sedangkan ashabu Syafi'i digunakan asoh wal sahih? Ta'aduban lil Imam Syafi'i. Ta'aduban. Kenapa? Kita tidak menggunakan untuk pendapatnya Imam Syafi'i lafadz asoh wa sahih karena lawannya sahih itu khotok. Sedangkan kalau Anda mengatakan lafadznya
ini pendapatnya Imam Syafi'i sahih, ada pendapatnya lain khotok, macam tak ada adab, macam tak ada adab. Karena itu kita gunakan untuk Imam Syafi'i adhar wal masyhur, karena masyhur itu lawannya khofi maknanya tak tampak, masyhur itu yang famous, khofi yang tak famous, adhar yang lebih tampak, lawannya adalah zahir. Jadi ketika berkaitan tentang pendapat imam, kita guna lafadz zuhur wa syuhroh, yang itu lebih sopan daripada kita guna lafadz benar dan salah. Karena kalau kita menisbatkan salah satu pendapat Imam Syafi'i salah, macam apa ya? Macam tak sopan lah. Ini memang pendapat yang tak kuat, tapi Anda menisbatkan kesalahan kepada Imam Syafi'i dengan level Anda yang sekarang, itu macam tak benar. Wallahu a'lam. Itu macam tak sopan. Wallahu a'lam. Wa qauluhu, oke. Wa qauluhu wa minha bayanul qaulaini wal wajhaini wat tariqain al aqwal li Syafi'i, dibilang dan di antara lafadz yang aku tambah dalam muharrar adalah penjelasan qaulain, dua pendapat, namanya dua qaulnya Imam Syafi'i. Saya akan jelaskan ya apa itu qaul, apa itu wajh. Saya akan sudah gunakan wajh dan qaul. Mulai sekarang saya akan gunakan wajh wal qaul agar kelas kita ini lebih simpel dan lebih mudah. Kita kena terbiasa dengan istilah-istilah yang ada di dalam minhaj. Dan qaul jamaknya adalah aqwal, dan itu adalah qaulnya Imam Syafi'i langsung. Adapun qaulnya ashab namanya wajh. Wal amal ala qaulin wahid min qaulaihi au aqwalihi. Terus mana yang diamalkan daripada banyak qaulnya itu, kena salah satu. Lah takyinnya itu yang mana? Jadi ada qaulnya ada 3. Semuanya ini adalah qaulnya Imam Syafi'i. Yang kuat yang mana? Dan disebutkan di dalam minhaj ini. Memang itu tugasnya Imam Nawawi. Tugasnya Imam Nawawi ketika tengok ada 4 qaul, dia tengok salah satu mana yang paling kuat. Itu tugasnya Mujtahidul Fatwa. Ada wujuh 4. Mana yang kuat? Dia tengok, oh yang nomor 3 yang lebih kuat. Itu adalah tugasnya Rafi'i wan Nawawi. Wal amal ala qaulin wahid min qaulaihi au aqwalihi lakin faedatu dzikriha wa naqliha li ifadati ibtali mazad lalil amal bil qaul. Terus kenapa kok ada 3 ini disebutkan ketiga-tiganya, padahal yang kuat hanya salah satu? Langsung aja sebutkan yang kuat, yang 2 ini tadi disebutkan. Oh jangan, saya menyebutkan 3 pendapatnya Imam Syafi'i, 3 aqwalnya Imam Syafi'i, walaupun yang rajih itu hanya 1, agar orang itu tahu qaulnya Imam Syafi'i di dalam masalah ini hanya 3. Dia tidak boleh tambah 1 menjadi 4 ataupun 5. Tidak boleh. Bukan maknanya ini 3-tiganya adalah qaul Imam Syafi'i, Anda boleh amalkan semuanya. Tidak boleh semacam itu. Kadangkala seseorang itu menyebutkan pendapat untuk dibatalkan, untuk menjelaskan bahwasanya pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Adalah pendapat yang lemah. Bukan maknanya ketika 3-tiganya ini adalah pendapat Imam Syafi'i, maknanya Anda boleh amalkan semua. Dan ada orang yang mengatakan seperti itu. Salah satunya kalau tak silap ada seorang Habib namanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Shahibul Huraidah yang ada di Hadramut, mengatakan bahwasanya semua pendapat yang kuat dan yang lemah di minhaj boleh dipakai. Kenapa? Kenapa? Kalau memang itu pendapat yang lemah, kenapa kok disebutkan oleh Imam Nawawi? Ada jawabannya ya, Habib. Pendapat itu disebutkan oleh Imam Nawawi agar diketahui bahwasanya pendapat ini lemah. Dan untuk membatasi jumlah pendapat. Jadi kalau hanya disebutkan 1 pendapat yang kuat, akhirnya fantasi orang itu liar. Memang yang kuat hanya 1, tapi yang lemah ada 10. Oh tidak. Pendapat ini hanya 3, yang lemah yang lemah 2, yang kuat hanya 1. Bukan maknanya yang lemah itu hanya 4, yang lemah itu bisa sampai 10 atau 11. Karena walaupun itu lemah, tapi bisa Anda amalkan secara pribadi di dalam untuk diri Anda sendiri, tapi bukan untuk fatwa. Ketika lemahnya itu tidak terlampau lemah. Berbeda dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, boleh diamalkan semua, dan wallahu alam saya kira ini adalah pendapat yang kurang kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i. Wal aujuh li ashabihi al-muntasibina ila madhabihi yastambitunahu min qawaidihi kama ya'ti qariban. Adapun aujuh itu adalah pendapat-pendapat yang diambil oleh
Ashabu Syafi'i dengan makna murid atau murid-muridnya, tapi pendapat ini dihasilkan atau sampai ke dalam pendapat itu melewati qawaid-qawaid yang dibentuk sendiri oleh Imam Syafi'i. Maknanya mereka itu istinbatul hukum melewati kaidah yang sudah dibuat oleh Imam Syafi'i. Waqad yakunul wajhan li syakhsin aw syakhsin. Kadangkala kalau ada dua pendapat, kadang dua pendapat ini dinisbatkan kepada satu orang. Oh, dua pendapat ini semuanya pendapatnya Muzani. Oh, dua pendapat ini untuk Muzani dan Buwaiti. Tidak ada masalah. Wa turuq hiya ikhtilaful ashab fi hikayatil madzhab wa sayati tawdihu dzalika insyaallah. Adapun turuq itu adalah perbezaan ashab. Ketika saya cakap ashab maknanya muridnya Imam Syafi'i atau murid-muridnya Imam Syafi'i, yang mana mereka itu istimbat menggunakan usulnya dan kaidahnya Imam Syafi'i. Saya tak akan ulangi lagi karena kita kena selise dan terbiasa dengan istilah-istilah yang ada di dalam minhaj. Adapun turuk adalah perbezaan ashab di dalam menceritakan dan menukil pendapat. Nanti akan ada dijelaskan secara detail. Ini di antara tempat yang paling susah di dalam istilah ini adalah menjelaskan apa itu makna turuk. Faqauluhu haitsu aqulu fil adhar awil masyhur faminal qaulaini awil aqwal. Dibilang kalau aku mengatakan di dalam minhaj bahwasanya wahada, contohnya hadza halalun alal adhar au alal masyhur, maknanya di sini ada khilaf dan khilafnya itu antara akwalnya Imam Syafi'i. Wa haitsu adzkuru hadzal lafadz fa muradi bihi al-qaulul azhar awil masyhur minal qaulaini awil aqwali Syafi'i. Kalau aku menyebutkan lafadz ini, maka yang aku maksud adalah pendapat yang azhar yang lebih kuat dan lebih famous di antara pendapat-pendapatnya, di antara qaul-qaulnya Imam Syafi'i. Apa sih? Dibilang qaulnya Syafi'i itu adalah pendapat-pendapat, adalah akwal-akwalnya yang beliau katakan di dalam kitab-kitabnya yang beliau karang. Di antaranya apa? Dan kitab-kitabnya yang famous yang beliau karang, yang mana Anda boleh jumpa qaul-qaulnya Imam Syafi'i di situ. Di antara kitab-kitabnya beliau yang famous adalah Al-Um, Wal Imla, Wal Buwaiti. Maknanya Buwaiti di sini Mukhtasarul Buwaiti, wa Mukhtasarul Muzani. 4 kitab ini terkenal dengan nama 4 kitab di dalam madhab jadid lil Imam Syafi'i. Wa ma rawahu anhu ashabuhul akhiduna anhu mubasyarah. Dibilang begitu pula yang diriwayatkan ashab-ashabnya, murid-muridnya Imam Syafi'i yang amik daripada Imam Syafi'i secara langsung, dan daripada ashabnya Imam Syafi'i yang amik secara langsung 10 orang. Siapa itu? Ini penting ya. Wa minhum asyratun ishtaharu binaqli madhabihi wa aqwalihi. 10 orang yang masyhur meriwayatkan madhabnya. 4 orang masyhur meriwayatkan madhabnya yang qadim. Hasan bin Muhammad As-Sobah Az-Za'farani wahum Al-Hasan bin Muhammad As-Sobah Az-Za'farani, Imam Za'farani masyhur hada. Wal Imam Ahmad bin Hanbal Al-Muhaddits Al-Masyhur, beliau adalah perawi madhab qadim Imam Syafi'i. Wa Abu Thawr Al-Kalbi wa Abu Ali Al-Karobisi. 4 orang ini masyhur meriwayatkan madhab qadim Imam Syafi'i. Ada 6 orang yang meriwayatkan madhab jadid. Siapa itu? Wasittatun rawahu anhul madhab al-jadid wahum Abu Ya'qub Al-Buwaiti. Ini Abu Ya'qub Al-Buwaiti ini sebelum Imam Syafi'i meninggal, beliau mengatakan khalifah min ba'di rajalini. Siapa? Al-Buwaiti. Wa Harmalah, kemudian Harmalah, wa Rabi Al-Jizi wal Muzani wal Yunus bin Abdul A'la wa Rabi Al-Muradi. Ada 2 Rabi ya, satunya Al-Jizi wa satunya Al-Muradi. Dua-duanya adalah perawi dan menukil madhab jadid daripada Imam Syafi'i. Wa haula'i tabaqatul ula. Mereka adalah generasi pertama yang amik langsung daripada Imam Syafi'i. Wa qauluhu fa in qawiyal khilaf, dibilang walaupun ini ada khilafnya antara pendapat Imam Syafi'i, antara qaul Imam Syafi'i, kalau khilafnya itu kuat antara qaul ini, maknanya dalil keduanya ini kuat, maka aku ungkapkan dengan kata-kata apa? Adhar.
Qultu al-adhar wa illa fal masyhur. Dibilang kalau khilafnya itu tak kuat, maknanya satunya pendapatnya kuat, satunya lemah. Ketika satu kuat, satu lemah, khilafnya ini tak kuat. Pertarungannya tak kuat. Berbeza kalau satunya kuat, satunya juga kuat. Pertarungan juga fight-nya akan kuat. Kalau fight-nya kuat, aku katakan itu adalah dengan adhar. Kalau tak kuat, aku katakan dengan apa? Masyhur. Ai in qawiyal khilaf wa ya'ni bihi al-mukhalif liquwati mudrakihi min haitsu dalil alladhi istanada ilaihi al-imam. Qultu al-adhar ayu abiru bil adhar li dhuhuri muqabili. Dibilang kalau lawannya itu kuat, maka aku akan gunakan kalimat adhar. Kenapa? Karena lawannya itu juga dalilnya juga tampak. Tapi sang pemenang, champion, dalilnya lebih kuat. Pemenangnya namanya adhar. Yang kalah namanya dhohir. Yang kalah ini walaupun dia kalah, tapi dalilnya kuat. Jadi yang menang ini walaupun dia menang, tapi dia sudah dibelasah dulu, tapi nanti dia akhirnya menang, akhirnya dia keluar daripada pertarungan ini juga terluka. Itu filsafat antara adhar wal dhahir, berbeza dengan masyhur. Masyhur dan khafi, dalilnya masyhur ini kuat, lawannya dalilnya tak kuat. Akhirnya masyhur ini akan menang dengan mudah. Wa illa fal masyhur wa in lam yakwi mudraka mukhalifihi bi anta ufal khilaf fal masyhur huwa alladhi yu'abiru anhu li isyarihi bi khafai muqabilihi. Aku kalau khilafnya itu tak kuat, salah satunya dalilnya kuat dan lainnya dalilnya tak kuat, aku ungkapkan dengan kata-kata masyhur. Kenapa? Karena akan mengisyaratkan bahwasanya lawannya masyhur ini khafi. Makna khafi ini tak tampak. Sudah adzan. Jayid. Falhasil annahu in abbara bil adhar ulima anna muqabilahu qaulun qawi au aqwalun qawiyah lil imam illa annal amala ala raji alladhi wasafahu bil adhariyah. Dibilang hasilnya kalau ada kata-kata adhar, maknanya itu adalah khilaf antara pendapat yang kuat antara pendapat Imam Syafi'i sendiri, akan tetapi yang aku ungkapkan dengan adhar itu adalah pendapat yang paling kuat. Kalau aku mengibaratkan dengan masyhur, maka Anda bisa mengetahui bahwasanya muqabil qaulil masyhur ini adalah pendapat yang lemah, sedangkan apa yang aku ungkapkan dengan masyhur ini adalah pendapat yang paling kuat karena dalilnya yang kuat. Padahal masyhur dan muqabilnya dan lawannya sama-sama pendapatnya Imam Syafi'i, tapi muqabilnya masyhur, lawannya masyhur, pendapatnya tak kuat, masyhur pendapatnya kuat dengan makna dalil daripada pendapat itu adalah dalil yang kuat. Ulima anna muqabilahu qaulun aw aqwalun ghairu qawiyatin lil iman wa yatamayyazu rajih bi kauni dalilihi Allah bi anna alaihil mu'dham. Dan dibilang dalilnya masyhur itu lebih daripada lawannya, ada keistimewaan daripada lawannya karena diambil oleh majoriti ulama, atau ada nas daripada Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan dalil masyhur ini adalah dalil yang kuat. Dan hal-hal semacam ini tidak akan tampak kecuali terhadap orang yang yatabahar. Mana yatabahar? Yang sudah menyelam dengan mahir. Maknanya orang sudah pandai Imam Syafi'i, sudah pandai madzhab Imam Syafi'i, baru tampak apa perbezaan antara masyhur wa muqabiluhu, antara adhar wa dhahir. Orang-orang yang masih basic seperti kita, ketika ditengokkan dalil antara kedua, kita tidak akan tahu mana yang kuat dan mana yang lemah. Kenapa? Karena kita punya ilmu itu masih belum cukup untuk memahami mana yang kuat dan mana yang lemah. Karena itu kita hanya di dalam mindaji, kita hanya mengetahui ini pendapat yang kuat. Kenapa ini menjadi pendapat yang kuat? Wallahu a'lam. Saya katakan ini pendapat yang kuat karena Imam Nawawi mengatakan ini adalah pendapat yang kuat. Tapi prosesnya kita tak tahu. Kenapa? Karena kita nak follow up prosesnya. Saya kira itu sudah di atas kemampuan kita sebagai penuntut ilmu untuk saat ini minimum ya nih. Wa qala Jamal Ar-Rami rahimahullah, "Tsumma qad yakunul qaulan jadidain aw qadimain aw jadidan wa qadiman wa qad yaquluhu ma fi waqtaini aw fi waqtin wahid wa qad yurajihu ahadahuma wa qad yurajih." Dibilang kadangkala dua pendapatnya Imam Syafi'i, dua qaulnya itu kadangkala dua-duanya jadid dan dua-duanya qadim, atau salah satunya qadim, salah satunya jadid. Jadid ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i setelah masuk Mesir,
Qadim adalah pendapatnya Imam Syafi'i sebelum masuk Mesir, karena Imam Syafi'i punya dua mazhab ya, Qadim wal Jadid. Jadi itu setelah masuk Mesir, sebelumnya adalah pendapat yang Qadim, yakni pendapat yang Qadim ini mansuh semua dengan pendapat yang Jadid. Dan kadangkala dua kaul ini beliau mengatakan dalam satu waktu, kadang dalam dua waktu, kadang dalam satu tempat, kadang dalam kadang dalam dua tempat. Dan kadangkala Imam Syafi'i menyebutkan dua kaulnya, kadangkala ditarjih, kadangkala tidak ditarjih. Amsilah. Kejap kita tunggu adzan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Setelah kita mengetahui apa itu dhahir wal masyhur, Sayyid Abu Bakar Ahmad bin Abu Bakar bin Smith akan memberi misal. Contohnya adhar dan contohnya masyhur yang ada di dalam minhaj. Kita akan jumpa ini banyak sekali ya. Ini hanya contoh satu aja. Contohnya takbir bil adhar minal qaulain qauluhu fil minhaj wala yadurru taghayyurun bi mukthin wa tukhlubin ila anqal wa kadza mutaghayyirun mujawirun kaudin wa duhnin aw turabin turiha fi fil adhar. Dibilang kalau ada air yang berubah dengan dengan perkara yang mujawir. Mujawir itu adalah yang bisa yatamayyaz bi ra'yilain, yang bisa terbezakan hanya dengan melihat. Contohnya ini air, contohnya ini air, ada di dalamnya itu oud. Oud kan bisa diamik kan, atau duhun itu kan bisa diamik juga hand body. Au turabin turiha, turab ini debu yang diletakkan di air tersebut. Jadi air itu berubah karena debu yang diletakkan secara sengaja di air tersebut. Maka air tersebut walaupun berubah dengan debu, dengan oud atau dengan duhun, tetap bisa dipakai untuk bersuci. Faqat arada bi adhar huna ahadu qaulil imam idza waqa'a fil ma la yahtalit bihi fa ghayyara raihatuhu kaduhun al mutayyab wal ud fa fihi qaulan. Dibilang maka Imam Nawawi menginginkan di dalam masalah ini kalau ada pendapatnya kalau ada air yang berubah sebab perkara yang mujawir adalah ada yang mukhtalit, ada mujawir ya. Mukhtalit itu adalah benda yang bisa dipisahkan atau benda yang bisa jelas terpisah kalau Anda tengok dengan mata. Contohnya oud, kayu garu, dan air. Anda bisa bezakan mana kayu garu, mana air. Berbeza dengan teh. Kalau air bercampur dengan teh, Anda tidak akan bisa bezakan mana air, mana teh hanya dengan mata Anda. Lah, kalau seumpamanya air itu berubah baunya dengan kayu garu, maka air itu masih bisa tetap dipakai untuk berwudu. Walaupun air itu baunya wangi, tidak ada masalah. Kenapa? Karena karena ini mujawir. Karena ini mujawir. Wa qala fil Buwaiti la yajuzul wudu bihi kal mutaghayyir bi za'faran. Dibilang di dalam masalah ini ada dua pendapat. Buwaiti mengatakan walaupun ini mujawir tapi tetap tidak bisa digunakan untuk berwudu jika air itu berubah. Air itu jika berubah dia akan thahir tapi dia ghairu mutahhir. Seperti jika dia itu berubah dengan za'faran. Za'faran itu
ada benda, ada itu yang kawan saya ada yang jual. Jadi dia kalau Anda letak di Anda letak di air, dia menjadi kuning air itu. Macam teh, macam ini. Yakni berubah dengan mujawir sama dengan berubah dengan apa? Mukhalid. Warawal Muzani annahu yajuz. Muzani mengatakan bahwasanya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Maknanya kalau air itu berubah dengan mujawir, dia boleh dipakai wudhu. Berbeza dia itu jika dia itu berubah dengan mukhalid. Sekarang ada dua kaul yang berbeza antara Imam Syafi'i, satunya dinukil oleh Imam Buwaiti, satunya dinukil oleh Imam Muzani. Dua-duanya dalilnya kuat, tapi dalilnya Imam Muzani lebih kuat. Kenapa? Li'annahu taghayyara an mujawirihi fahuwa kama law taghayyara bijifatin bikurbih. Dibilang, maka air yang berubah baunya karena berubahnya dengan kayu garu, dia itu semacam air itu berubah kalau ada air, di sampingnya itu ada bangkai. Ini ada air, ini ada bangkai. Air dan bangkai tidak bersentuhan, akan tetapi karena bangkai ini baunya ini sampai ke air, akhirnya airnya pun juga bau, walaupun bangkainya tidak menyentuh air. Walaupun airnya bau bangkai, selama bangkainya tidak menyentuh air, airnya suci, bisa dibuat dengan wudhu. Begitu pula kalau yang masuk ke air itu udun, kayu garu. Selama kayu garu tidak bersambung dengan selama kayu garu itu bisa dipisah, walaupun dia masuk ke dalam air, yang berubah itu hanya baunya saja, semacam bangkai yang tidak menyentuh air, yang mana baunya hanya masuk ke air, tidak bangkainya. Di sini Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan, karena kita tengok pendapatnya Imam Muzani lebih kuat daripada pendapatnya Buwaiti dan dalilnya lebih kuat, maka kita mengatakan khilaf ini adalah khilaf bainal adhar wal dhahir. Hadzanil qaulan masyhuran wal adhar minhuma bi ittifaqil ashab riwayatul Muzani annahu yajuzu taharatu bihi wa qata'a bihi jumhur kibaril ilaqiyin. Dibilang pendapat yang kuat ini adalah pendapatnya Muzani, dan dengan pendapat Muzani inilah Koto'a maknanya mereka semua yakin, jumhur Iraqiyin itu adalah pendapatnya madrasahnya Abu Hamid al-Isfirayini. Minhum Syekh Abu Hamid wa sahibahu. Dibilang begitu pula Syekh Abu Hamid wa sahibahu, di antara Iraqiyin adalah Syekh Abi Hamid wa sahibahu wal Mawardi wal Mahamili wa Abu Ali al-Bandaniji wa Syekh Nasr al-Maqdisi wa ghairuhum wa jamaah minal Khurasaniyin min ashabil Qaffal. Ada Khurasaniyin itu adalah murid-muridnya Imam Qaffal. Kalau Baghdad Iraqiyin muridnya Imam Abu Hamid al-Isfirayini. Kalau Khurasaniyin muridnya Qaffal. Nanti akan disebutkan apa itu perbedaan antara Khurasaniyin dan Iraqiyin. Minhum Syekh Abu Muhammad al-Juwaini. Abu Muhammad al-Juwaini itu adalah ayahnya Imam Haramain. Wal Qadhi Husain al-Furani wa ghairuhum. Wal qaul bi adami taghayyuril ma' bitini adhar li anna turab ahadu tahuran. Begitu pula kalau ada air berubah warnanya dengan debu, maka air itu tetap boleh digunakan untuk wudhu walaupun warnanya itu keruh. Kenapa? Karena debu juga bisa digunakan untuk bersuci. Di mana? Dengan tayamum. Maknanya debu alat untuk bersuci, air juga alat untuk bersuci. Kalau dua-duanya bergabung, maka tidak menjadikan air yang tohir mutohir itu menjadi tohir ghairu mutohir, karena debu juga alat untuk bersuci di dalam tayamum. Li'anna turab ahadu tohuren fa idza lam yakun muqawwiyan lam yakun mudhaifan. Kalau mutohir plus mudhohir, sesuatu yang bisa dibuat untuk bersuci digabung dengan sesuatu yang bisa dipakai untuk bersuci, jika tidak saling mengkuatkan, minimum tidak saling melemahkan, minimum itu. Wasyari' qad tabara taqwiyatahu kama fit ta'fir wa ja'alahu ghairu mutahhirin qiyasan ala za'faran min haitsu inna kulla wahidin minhuma mustaghnan anhu dhahirun lakin laisa mithlul awwal. Dibilang dan syari' itu kadangkala menjadikan, kadangkala kalau Anda mencampur air dengan debu, air itu akan menjadi lebih kuat. Seperti dalam takfir. Takfir itu adalah masalah kalau ada najis anjing, Anda membasuhnya dengan
air yang sudah dicampur dengan debu. Akhirnya air yang dicampur dengan debu itu bisa untuk menghilangkan najis anjing dan babi. Adapun pendapat yang kedua mengatakan debu jika bercampur dengan air, dia tidak akan bisa digunakan untuk bersuci. Seperti ketika air itu bercampur dengan za'faron. Dalilnya kuat karena za'faron dan debu juga merubah sifat asli air, yaitu apa? Bening, yaitu syafaf. Tapi pendapat yang awal lebih kuat dengan dalil bahwasanya debu dan air sama-sama mensucikan. Kalau bergabung, kalau tidak mengkuatkan, minimum tidak melemahkan. Jahit. Wa minha qaulul minhaj fil ma'il mutanajjis alladhi balagha kullatain fa in zala taghayyuruhu bi nafsihi aw bima'in tahura aw bimiskin aw za'faranin aw khallin fala wa kadza turabun wa jissun fil adhar ay la yazulu bit turabi aidan fi adharil qaulain kama la yazulu bis za'faron. Dibilang kalau ada air yang najis, air yang najis ini bisa menjadi suci dengan cara kalau Anda tambah air ini sampai 2 kula, kemudian najisnya ini hilang. Contohnya kena darah merah, Anda tambah air, tidak merah lagi. Atau darah ini hilang sendiri, airnya menjadi bening lagi. Kalau airnya ditambah dengan za'faron atau dengan khol, atau ditambah dengan kapur, atau ditambah dengan turab, akhirnya menjadi hilang warna darah itu, maka air itu tidak menjadi suci. Kenapa? Karena darah yang ada di air tersebut kemungkinan hilang sendiri dan kemungkinan tertutupi dengan debu. Karena ada potensi seperti itu, maka Syafi'iyah amik hukum yang asal. Jadi kita tahu bahwasanya air ini najis. Kemudian debu ini mungkin menghilangkan, mungkin menutupi. Selama dia tidak yakin menghilangkan, kita amik yakin najisnya saja. Wal illahuna asyak fi anna taghayyur zala awistatar aw anna turab yasturul awsaf thalatha atau walun warih. Dibilang ilahnya ini kiasnya turab dengan za'faron karena sama-sama ketika diberi za'faron atau turab, kita tidak tahu apakah airnya ini bening, hilang, najisnya yang ada di air ini hilang atau hanya tertutup dengan debu dan za'faron. Wal qaulu tsani yazulu taghayyur bit turab li annahu la yaghlibu fihi syai'un minal awsafi tsalasa fala yasturu taghayyur. Dibilang, dan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya kalau ditambah debu itu airnya menjadi suci, karena debu itu tidak masuk laun wa ta'am warih, tidak masuk bau, rasa dan warnanya darah najis. Macam mana boleh menutupi najis? Dibilang memang tidak menutupi, tapi minimum akan menjadikan warna air itu keruh. Selama warna air itu keruh, warna najisnya itu tidak akan tampak. Padahal warna najisnya itu ada di situ, tapi tidak tampak karena terlampau banyak debunya. Fi anna wal kudurah min asbabis satar fa mudraku tsani qawi lakinnal awal aqwa. Dibilang walaupun dalil pendapat yang kedua itu kuat, tapi pendapat yang pertama dalilnya lebih kuat. Wa hadzal qaulan masyhuran dzakara Abu Ishaq Asy-Syirazi. Dua pendapat ini masyhur disebutkan oleh Abi Ishaq Asy-Syirazi sahibul luma anna ahdahuma fil wal akhar fi harmalah wa kadza qalahul mahawili. Pendapat yang pertama di yang kedua di harmalah, begitu pula yang dikatakan oleh Imam Al-Mahamili. Wa qala Abu Thayyib at-Tabari, gurunya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, al-qaulan naqalahuma fi harmalah wa naqalahuma al-Muzani fil Jami'il Kabir. Dua pendapat ini dinakal di dalam kitabnya Harmalah dan dinukil juga di dalam oleh Muzani dalam kitabnya Al-Jami'ul Kabir. Wa qala Syekh Abu Hamid Al-Isyrayini sahibul Ra'isul Iraqiyin wal Mawardi hadzanil qaulan naqalahum al-Muzani fi Jami'il Kabir an Syafi'i. Dua pendapat ini dinukil oleh Imam Muzani di dalam kitabnya Jami'ul Kabir daripada Imam Syafi'i. Wa qala Shahibus Syamil. Shahibus Syamil ini Ibnu Sabbagh. Ini adalah satu zaman dengan Abu Ishaq dan ada sedikit tanafus, rival antara dua orang ini. Ibnu Sabbagh. Ibnu Sabbagh ini pengarang kitab Syamil, dan Abu Ishaq Asy-Syirazi yang dzakar Abu Ishaq.
naso alaihi ma fi riwayati Harmalah. Dua pendapat ini dinaskan di Harmalah. Adapun misal daripada takbir Imam Nawawi dengan masyhur qauluhu fil minhaj fin najasat yustathna maitatun ladamalaha sa'il falatunajjisu ma'ian alal masyhur. Misal yang tadi itu dibilang dan di setiap najis itu setiap bangkai membuat air itu najis, dan dikecualikan bangkai yang dari hewan yang tidak berdarah ketika dibelah. Kalau bangkai yang tidak berdarah ketika dibelah, yaitu dobitnya cicak, dan yang ke bawah yang besarnya macam cicak dan lebih kecil daripada cicak, maka itu tidak akan membuat cair najis. Alal masyhur. Aywa. Ada mutanjis wal masyhur min qaulil imam wa muqabiluhu qaulun lahu bitanjis ghairu qawi. Dibilang pendapat yang masyhur daripada imam adalah maitatur lada malahasail ini tidak menajiskan cecair. Muqabilnya dia itu menajiskan cecair, tapi pendapat lawannya masyhur ini lemah, dan dalil pendapat masyhur ini kuat. Wal kaulan masyhuran fi kutubil madhab nasso alaihi Syafi'i fil wal mukhtasar. Dua pendapat ini dinaskan oleh Imam Syafi'i di dalam dan mukhtasar Muzani, yakni wa dalilul awal al hadis idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyagmisu. Dibilang kalau ada dan dalil yang mengatakan bahwasanya cicak dan yang lebih kecil dari cicak itu tidak menajiskan cecair, dalilnya dibilang kalau ada lalat hinggap di inak di dalam bekas kalian, maka celupkanlah. Loh, lalat kalau dicelupkan kan mati. Jadi contohnya di sini di kopi saya ada lalat. Sunnahnya adalah celupkan saja lalat itu. Loh, dia kan mati kan lalatnya. Kalau memang mati dan ini najis, maknanya Rasul menyuruh kita untuk tabdir, dan tabdir itu haram. Maknanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh kita mencelupkan lalat ke dalam gelas kita yang dihinggapi lalat, menunjukkan bahwasanya mencelupkan lalat tidak membuat bekas itu atau air cecair yang ada di bekas itu menjadi menjadi najis. Kalau memang itu najis, niscaya Rasul akan melarangnya. Wal ghamas yufdi ila mautihi ghaliban, dan mencelupkan itu biasanya menyebabkan lalat tersebut mati. Wathani anna mala nafsalahu sa'ilah kaghairihi minal maitat li annahu hayawanun la yuqalu ba'da mautihi la li hurmatihi fa huwa kal hayawan alladzi lahu nafsun sa'ilah. Dibilang pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya cicak dan yang lebih kecil daripada cicak itu najis karena bisa menajiskan cecair ataupun air, karena hukumnya itu macam hukum bangkai biasa. Apa? Jamiknya apa? Kenapa Anda bilang ini sama dengan ini? Kesamaannya di mana? Kesamaannya di mana? Karena dua-duanya itu tidak bisa dimakan setelah mati. Kalau ada kambing setelah dia menjadi bangkai, tidak bisa Anda makan. Begitu pula bangkainya cicak tidak bisa Anda makan. Ya beda, saya bilang kiasnya ini sangat-sangat beza. Cicak ini tidak bisa dimakan, lah hidup wala mati. Berbeza dengan kambing, tidak bisa dimakan setelah dia mati. Ketika masih hidup, kemudian disembelih dengan cara yang benar, kambing bisa dimakan. Tapi apakah Anda bisa memakan cicak kalau Anda sembelih cicak dengan cara yang benar? Tidak akanlah Anda sembelih, wala Anda cicak tidak akan bisa dimakan. Kias Anda sangat dhaif jika dibandingkan dengan dalil yang pertama, hadisnya Rasul, idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadihum falyaghmishu. Ini menunjukkan bahwasanya adanya dzubab, adanya hewan yang semacam dzubab, ya ini cicak dan di bawah cicak, dan diantaranya itu adalah dzubab. Jika dia itu mati di gelas atau di bekas, tidak akan menjadikan air yang ada di bekas itu menjadi najis. Kita bisa ambil itu daripada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jauh sekali kekuatan khilaf antara dua ini jauh. Karena itu pendapat yang pertama dikatakan masyhur, pendapat yang kedua dikatakan muqabilul masyhur. Kenapa? Karena perbedaan kekuatan itu sangat jelas sekali adanya.
Fa'abbara bil masyhur al musyir bi khafai mudrakitsani. Maka ditakbirkan dengan masyhur yang mengisyaratkan bahwasanya dalil pendapat yang kedua itu tak tampak atau tak kuat. Jayid. Dengan ini kita menyelesaikan hal-hal yang berkaitan tentang akwal. Insya Allah yang akan datang kita akan masuk ke aujuhil ashab. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, penat saya.